Baik, kita kembali lagi dalam teori dalam promosi kesehatan. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi, semakin kita mengerti teori-teori yang melandasi sebuah program promosi kesehatan pada umumnya, maka semakin besar pula kesempatan atau chance atau kemungkinan program yang kita rancang itu akan berhasil. Nah, teori yang saya jelaskan ini ada beberapa, namun tidak semua, adalah beberapa teori yang well unknown, jadi banyak diketahui orang-orang dalam melandasi program promosi kesehatan. Sebenarnya teori itu ada 3 level. Yang pertama adalah intrapersonal, jadi lebih dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Interpersonal, jadi dipengaruhi antara interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian population level, jadi teori program promosi kesehatan yang cakupannya adalah skala populasi. Yang pertama adalah teori The Health Belief Model atau HBM. Teori ini adalah teori yang sudah established, sudah banyak diakui dan juga termasuk teori yang paling lama melandasi program promosi kesehatan. Teori ini menjelaskan bahwa sikap seseorang akan kesehatannya itu dipengaruhi oleh kepercayaan orang tersebut terhadap kesehatan. Health Belief Model. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, Health Belief Model itu mendeskripsikan bahwa jika seseorang itu ingin merubah sikap akan kesehatan, misalnya seseorang tersebut obesitas tapi pola makannya tidak diatur, tidak olahraga secara teratur. Nah, bagaimana sih cara mengubah perilaku orang tersebut? Mengubah perilaku kan di sini action. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan jika kita target program promosi kesehatan kita adalah menginformasikan bagaimana cara seseorang tersebut merubah perilaku. Jadi hal-hal yang mempengaruhi suatu individu untuk melakukan action, mengambil tindakan untuk merubah perilaku terkait akan kesehatannya. Yang pertama adalah dari variabel demografi, kelas, statusnya, jenis kelamin, kemudian umur. Itu mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut mengambil aksi akan kesehatannya. Kemudian karakteristik psikologikal, bagaimana personality-nya, dia merasa sanggup atau tidak untuk mengubah kebiasaannya. Kemudian peer group pressure, bagaimana pressure atau tekanan dari peer, lingkungan-lingkungan sekitarnya. Saya masih ingat dulu ketika saya sekolah S2, saya mempunyai sahabat-sahabat orang Vietnam. Nah, mereka cerita bahwa di Vietnam itu level individu minum minuman alkohol itu tinggi. Jadi permasalahan terkait addiction to alkohol itu tinggi. Kenapa tinggi? Katanya karena ada pressure, karena ada tekanan di lingkungan. Kalau mereka mau berbicara masalah bisnis, berkumpul-kumpul bersama teman, itu ada tekanan bahwa harus minum minuman alkohol. Jika tidak, dianggap tidak gaul. Begitu juga dengan rokok. Laki-laki berkumpul harus sama-sama merokok, baru bisa ngobrol dengan baik. Nah, itu salah satu contoh dari bagaimana sikap seseorang akan kesehatannya itu dipengaruhi oleh tekanan di lingkungan terdekatnya. Nah, kita masuk ke inti dari The Health Belief Model bahwa jika individu tersebut, sikap individu untuk merubah kesehatannya itu dipengaruhi oleh perceived susceptibility. Kepercayaan atau perceive itu apa ya? Ya, keyakinan individu tersebut akan individu tersebut beresiko nggak sih terhadap suatu penyakit? Contoh misalnya dikatakan di sini obesitas. Individu tersebut percaya nggak bahwa dirinya itu rentan akan obesitas? Kemudian perceived severity. Individu tersebut percaya nggak bahwa jika menderita obesitas implikasinya atau efeknya akan parah untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi seseorang itu harus percaya dulu bahwa jika seseorang tersebut melakukan suatu tindakan yang dikatakanlah lifestyle yang tidak baik untuk kesehatannya, apakah individu tersebut memiliki keyakinan bahwa jika
tindakannya itu tidak dirubah, maka individu tersebut beresiko terhadap suatu kondisi, misalnya obesitas tadi. Kemudian jika individu tersebut percaya bahwa dia beresiko terhadap obesitas, kira-kira menurut individu tersebut obesitas parah nggak? Nah, dua hal ini, kepercayaan akan terjangkit resiko, kepercayaan akan jika terjangkit resiko itu efeknya akan parah, itu saling mempengaruhi. Contoh misalnya individu tersebut yakin bahwa dia termasuk orang yang beresiko untuk terjangkit obesitas karena pola makannya tidak diatur, karena jarang berolahraga, tapi individu tersebut tidak percaya bahwa obesitas itu parah untuk hidupnya sehari-hari, ya tidak akan kuat untuk merubah lifestyle-nya. Jadi perceived stability, perceived severity itu dua-duanya harus kuat. Kemudian motivasinya untuk berubah itu juga harus tinggi. Kemudian di sini adalah kotak selanjutnya adalah percaya nggak bahwa kalau dia merubah gaya hidupnya dia akan mendapat keuntungan, dikombinasi dengan percaya nggak individu tersebut bahwa halangan-halangan itu bisa diatasi. Contoh tadi ya untuk obesitas, percaya nggak individu tersebut kalau dia olahraga, kalau dia mengatur pola makan, dia akan mendapatkan benefit, dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Percaya nggak? Kemudian kalau dia mau merubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat untuk menghindari obesitas, kira-kira hambatannya apa saja sih? Bisa nggak hambatan tersebut diatasi? Hambatannya banyak atau enggak? Kadang ditimbang-timbang. Oh, keuntungan kalau aku diet, keuntungannya ini. Tapi hambatannya ini. Kok sepertinya lebih banyak hambatannya daripada keuntungannya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi individu untuk memutuskan apakah dia akan hidup sehat atau tidak. Ya. Nah, semua faktor ini akan mempengaruhi apakah individu tersebut berani untuk mengambil keputusan untuk mengubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup sehat yang lebih baik. Cues to action. Ya. Nih contoh ya, case study, the public health service, katakanlah suatu layanan kesehatan masyarakat di Amerika mengirimkan unit untuk X-ray dada ke local neighborhood, katakanlah misalnya puskesmas, untuk bisa masyarakat sekitarnya itu free screening for TB. Jadi program promosi kesehatan di katakanlah misalnya di suatu daerah di Amerika, dia mempunyai funding untuk mengirimkan alat ronsen dada ke puskesmas untuk free screening tuberkulosis. Gratis nih screening untuk tuberkulosis. Tapi setelah dievaluasi, kenapa ya hanya sedikit orang yang take advantage of this service, hanya sedikit orang yang memakainya. Nah, according to health belief model, berdasarkan health belief model, ada beberapa faktor kenapa meskipun alat itu disediakan secara gratis, tapi tidak banyak orang yang menggunakan. Yang pertama adalah perceived susceptibility. Percaya nggak orang tersebut bahwa dia beresiko mengidap TB? Jika seseorang tersebut memutuskan bahwa dia itu susceptible atau memiliki resiko terhadap suatu penyakit, dan juga dia mempercaya bahwa jika dia memiliki resiko dan juga resikonya itu parah kalau dia terjangkit, nah itu bisa memotivasi dia untuk berubah. Aku mau ikut program ronsen dada secara gratis. Jadi for example, if a person believes that he or she is susceptible, jadi jika orang tersebut percaya bahwa dia beresiko dan jika dia terjangkit penyakit tersebut akan parah untuk hidupnya sehari-hari, maka itu bisa memotivasi dia untuk mengambil keputusan untuk berubah. Jadi she or he is more likely to take action to change. Alternatifnya, jika seseorang tersebut tidak percaya bahwa dia beresiko dan juga dia tidak percaya juga bahwa penyakitnya itu, jika dia terjangkit penyakit tersebut keadaannya akan parah, ya kemungkinan orang tersebut tidak akan berubah atau tidak akan mengambil keputusan untuk keputusan kesehatan yang lebih baik. Nah, itu tadi perceived susceptibility dan perceived severity. Kemudian ada perceived benefits dan perceived barriers. A person also weigh the benefits of action to change. Jadi individu tersebut dia menimbang-nimbang kira-kira kalau dia berubah, kalau dia misalnya tadi mengambil screening untuk tuberkulosis, apa sih keuntungannya untuk dia? Kemudian dia timbang-timbang kalau dia mau screening gratis untuk tuberkulosis, apa saja hambatannya?
Jika orang tersebut menimbang-nimbang, oh keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya, oh keuntungannya lebih banyak pada hambatannya, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk mengambil aksi merubah kebiasaan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Seperti yang saya bilang tadi, menimbang kalau dia ikut screening TB, keuntungannya apa saja, hambatannya apa saja, kerugiannya apa saja. Kalau keuntungan lebih banyak daripada hambatannya, maka semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk mengambil aksi untuk merubah kesehatannya. These two actions such as instruction or reminder can also be used to facilitate change. Jadi bantuan untuk mengambil tindakan. Contohnya misalnya bagaimana cara supaya bisa didaftarkan gratis untuk tuberkulosis. Kalau ada informasinya, maka informasinya jelas, informasinya clear, maka semakin besar individu tersebut memutuskan kemungkinan memutuskan untuk ikut screening gratis untuk TB tadi. Kemudian dilengkapi oleh reminder, petugas puskesmas proaktif, ayo Bu, 2 hari lagi jangan lupa ikuti screening ronsen dada untuk TB gratis. Kalau ada bantuan seperti itu, maka semakin tinggi kemungkinan individu tersebut untuk mengikuti programnya. Kemudian ada juga self-efficacy, kepercayaan bahwa saya bisa nih untuk berubah. Misalnya, katakanlah saya ini cerita kondisi saya sekarang. Misalnya, sekarang saya dalam waktu 2 tahun yang bersamaan saya melahirkan. Ketika melahirkan berat badan bertambah. Percaya nggak ya saya kalau saya olahraga, kalau saya mengatur pola makan bisa balik lagi nggak ya ketika berat badan saya sebelum melahirkan? Saya percaya nggak saya bisa berolahraga, komit untuk berolahraga teratur setiap hari? Saya percaya nggak saya bisa komit untuk menjaga mengatur pola makan? Bisa nggak sih saya ini? Nah, kepercayaan saya untuk mengambil tindakan untuk merubah hidup saya itu berpengaruh kepada keputusan. Ya, oke, saya percaya saya bisa kok mengatur pola makan. Saya percaya saya bisa kok olahraga, komit olahraga tiap hari. Saya percaya saya bisa kok balik lagi ke berat badan saya dulu sebelum melahirkan. Maka semakin besar lagi kemungkinan saya untuk memutuskan saya berubah. Misalnya saya ngambil contoh, kalau nggak salah Dewi Huges, kalau Anda tahu dulu presenter Dewi Huges gemuknya seperti apa sih, dan sekarang setelah dia percaya bahwa dia bisa mengatur pola makan, sekarang berat badannya seperti apa. Kemudian saya lupa dulu penyiar radio kalau nggak salah namanya mungkin Kemal Pahlevi, Anda coba lihat YouTube-nya. Dulu bagaimana berat badannya dan sekarang ketika mengatur pola makan, ketika berolahraga bagaimana berat badannya sekarang. Itu contoh ya. Tadi obesitas pasti sudah melalui health belief model ini, sudah menimbang-nimbang kalau saya mengatur pola makan, saya berolahraga, apa keuntungannya, apa hambatannya. Bisa nggak saya mengambil keputusan-keputusan tersebut? Bisa nggak saya mengatur pola makan? Bisa nggak saya berolahraga secara teratur? Itu akan mempengaruhi keputusan dia, oke, aku berubah atau tidak. Nah, itu adalah health belief models ya.